Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sering dikenal sebagai kota 1000 sungai. Masyarakat di sekitar kawasan ini bergantung pada sungai. Sungai sumber kehidupan, sungai untuk pemukiman, dan sungai sebagai sarana transportasi. Kebudayaan sungai menjadi ciri khas masyarakat di sini sejak dahulu kala. Mulai zaman kerajaan negara Dipa itu ada di pesisir sungai. Kemudian negara Daha juga pesisir sungai. Sampai kerajaan Banjar. Sejarah mereka dibentuk kebudayaannya itu oleh sungai. Perubahan itu ketika daratan menjadi orientasi gitu ya. Sehingga sungai itu tidak lagi menjadi hal yang utama. Sebenarnya Banjar ketika tidak lagi berorientasi kepada sungai, mereka kehilangan identitas. Dalam perkembangannya, perlahan-lahan kebudayaan sungai mulai ditinggalkan. Perubahan mendasar tentang orientasi pembangunan menjadi awal bergesernya kebudayaan sungai dalam masyarakat. Jadi ada perbedaan persepsi yang dihadapi oleh pemerintah daerah dengan yang dilakukan oleh beribu-ribu tahun yang lalu di masyarakat Banjar, terutama yang berada di kawasan sungai. Pemerintah ini mungkin kadang-kadang dia terlalu berpikir pragmatis, ingin melihat sesuatu, mungkin ingin cepat, lalu persoalan atau kehidupan sungai yang lama dianggap mungkin tradisional, mungkin dianggap mungkin agak terbelakang, mungkin juga itu mesti dilupakan. Jadi konteks perbedaan konsep ini yang mengakibatkan kebijakan pemerintah daerah itu nampaknya mengabaikan aspek local wisdom ini, aspek kekayaan lokal, masyarakat lokal ini. Sungai tak lagi difungsikan sebagai sumber hidup. Kondisi inilah yang kian memprihatinkan. Lantas, seperti apakah kondisi sesungguhnya sungai-sungai itu sendiri? Sejak tahun 70-an ya, kondisi sungai itu semakin menurun. Kenapa? Karena sungai-sungai ini kemudian diokupasi atau diambil oleh masyarakat untuk mendirikan permukiman. Ditambah lagi dengan perilaku yang berkembang sekarang ya, masyarakat membuang sampah sembarangan, membuang limbah sembarangan, akhirnya sungai kita semakin dangkal, kotor. Sungai-sungai kita kotor, sungai-sungai kita sudah jadi comberan, ya, sudah bau, bahkan yang terakhir sungai kita ada julukan baru, toko serba ada, ya, karena ada program pemerintah yang membersihkan sungai, mengeruk lumpur sungai. Ternyata dari program itu diketemukan ada kulkas, ada spring bed, ada ban gitu, ada lemari gitu ya di sungai kita. Bayangkan, coba ada sebagian masyarakat yang melakukan itu. Selain itu, apakah benar persoalan sungai muncul karena tidak ada kebijakan yang berpihak? Adakah kebijakan yang mengakomodir kebutuhan dan kepentingan masyarakat? Pemerintah ini kan lebih sifatnya sektoral, jadi dia mengatur sendiri sungai sendiri, rumah lanting sendiri, terus soal bangunan juga sendiri, tapi kemudian tidak berperspektif kebudayaan sungai untuk masyarakat, lebih kepada aspek estetika, pariwisata, tapi meninggalkan kekhasan Banjarmasin sendiri sebagai sungai itu budayanya sungai. Setidaknya perda-perda atau aturan yang dibuat itu bisa lebih dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa lebih merasa dimiliki gitu. Jadi ketika misalnya mengeluarkan kayak kemarin perda tentang rumah lanting, tapi rumah lanting itu tidak menyebutkan rumah lanting di pinggir sungai, cuma bicara soal bangunan harus sekian meter, harus bentuknya seperti ini, tapi rumah yang di pinggir sungai nggak diakomodir gitu kan. Kemudian bicara soal sungainya sendiri, sungainya kayak sekarang pembangunan kanal-kanal, dibetonisasi, tapi nggak ada, sedikit sekali aspek partisipasi masyarakat, meminta pendapat masyarakat.
Kita menyayangkan bahwa rumah lanting itu sebagian di pemerintah melihat dari hanya segi bentukannya yang dianggap itu katakanlah kurang estetikanya kurang bagus atau kumuh lah ya. Nah padahal sebenarnya itu kan masih bisa dibuat dan dirubah atau direvitalisasi sehingga itu menjadi sesuatu yang artistik dan unik, bahkan bisa menjadi unggulannya Kota Banjarmasin. Jadi mestinya rumah lanting itu bukan digusur atau dipindahkan ke daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, tapi mestinya harus berada di pusat kota karena itu merupakan jati dirinya Kota Banjarmasin. Keberadaan rumah lanting merupakan bagian dari cikal bakal terbentuknya Kota Banjarmasin. Jadi sangat kearifan lokalnya harus dijaga dan bahkan ditambah lagi rumah lanting itu bagian dari aset budaya arsitektur tradisional Banjar. Ketika kondisi sungai semakin memprihatinkan, nampaknya dibutuhkan keterlibatan banyak pihak untuk saling membantu dan peduli. Kesadaran dan keterlibatan ini menjadi awal yang baik untuk memperbaiki kondisi sungai. Kita sudah mulai secara formal dengan terbentuknya masyarakat peduli sungai. Mereka ini sudah jalan, ya, tanpa pemerintah ikut terlibat di dalamnya. Pemerintah sepertinya harus lebih ini lagi gitu ya, supaya teman-teman itu bisa dikumpulkan, bisa punya program yang terarah gitu ya. Sebagai masyarakat kita pengen ikut ambil bagian untuk juga mendorong revitalisasi sungai itu bisa terwujud ya, yang kita buat dengan beberapa kegiatan itu yang seperti seminar, ada talk show media tujuannya untuk kampanye, terus juga ada aksi-aksi itu dengan melibatkan masyarakat. Kita pengen masyarakat juga disadarkan, tidak hanya kita yang punya program, kita yang bergerak, tapi juga bagaimana masyarakat ikut terlibat langsung. Nah, itu bagian dari penyadaran. Nah, melalui kegiatan revitalisasi kebudayaan sungai ini, maka kita ingin mendekatkan persoalan-persoalan itu menjadi persoalan kita semua, melintasi perbedaan-perbedaan agama, suku yang ada di Kota Banjarmasin. Nah, itu relevan sekali dengan apa yang kita lakukan. Nah, kita ingin mengajak semua pihak bagaimana peduli dengan persoalan-persoalan yang ada di Kota Banjarmasin ini. Setelah diadakan bersih sungai, pertama kita merasakan masyarakat sini ternyata antusias dan juga sama-sama ingin secara hati nurani mereka ingin juga membersihkan sungai karena merasakan bahwa sungai tidak bisa dimanfaatkan banyak. Tapi karena air sungai itu belum bisa belum bersih, lalu akhirnya mereka merasakan juga betapa sebenarnya air sungai itu dibutuhkan oleh mereka, oleh masyarakat di sini. Akhirnya pada waktu itu ketika kita mengajak gotong royong bersama-sama, mereka antusias. Saya pikir sekarang ini kesempatan kalau pemerintah mau secara tanda kutip berbuat yang memang untuk kepentingan masyarakat, terutama untuk sungai ya. Sungai Martapura, terutama Banjarmasin ini kan terpilih sebagai kota tematik. Temanya itu yang diambil itu sungainya gitu loh. Jadi bagaimana pemerintah itu kemudian merevitalisasi sungai dengan tidak meninggalkan ruhnya masyarakatnya Kota Banjarmasin sendiri. Nah dengan jadi kota tematik ada APBN yang diturunkan, nggak cuma APBD gitu kan, ada kesempatan sebenarnya untuk melakukan revitalisasi, baik melakukan normalisasi sungai, memperbaiki kualitas air. Sekarang kan baku mutu air ini sangat rendah, padahal air di Sungai Martapura ini adalah salah satu sumber air baku untuk PDAM. Nah dengan ini sebenarnya kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah untuk kemudian menggunakan program ini untuk merevitalisasi sungai dengan tidak meninggalkan masyarakat sebagai subjeknya. Untuk mengembalikan sungai itu ada program revitalisasi itu tidak hanya sungainya tapi bantarannya ya, kemudian kegiatannya normalisasi sungai ya, kemudian kebersihan sungai ya. Jadi ada beberapa program
Nah, ini harus berjalan beriringan. Untuk itu ternyata pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, harus melibatkan masyarakat. Itu yang harus jadi tujuan. Nah, kesejahteraan Banjarmasin kami yakini bisa tercapai ketika ini hidup gitu. Karena kita nggak punya apa-apa, Banjarmasin nggak punya sumber daya alam, nggak punya mineral, kita hanya kota jasa. Kita punya pelabuhan, punya sungai yang 100 lebih, punya pusat-pusat perdagangan, punya banyak hotel, tempat buat bisnis enak lah di Banjarmasin. Nah, itu yang harus kita jadikan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Melalui itu kita mensejahterakan masyarakat. Inilah saatnya untuk secara bersama-sama peduli dan bertindak untuk menjaga sungai. Kebijakan pemerintah yang kondusif dan keterlibatan banyak pihak menjadi elemen penting bagi upaya penyelamatan sungai. Mari bersama-sama menjaga sungai demi masa depan anak-anak kita.